Pernahkah Anda membayangkan jika seluruh kunci digital Anda, dari email pribadi hingga akses sistem perusahaan, jatuh ke tangan yang salah? Bulan Juni 2025 telah mencatat sejarah kelam, sebuah insiden yang mengubah lanskap keamanan siber selamanya. Ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas yang menuntut perhatian serius dari setiap individu, profesional IT, pemilik bisnis, dan tim keamanan. Coba sejenak hitung berapa banyak akun online yang Anda miliki. Email utama, media sosial, perbankan, hingga platform hiburan. Rata-rata individu modern memiliki puluhan, bahkan ratusan akun digital. Kini, bayangkan jika kredensial login untuk semua akun tersebut bukan hanya milik Anda, tetapi juga rekan kerja, atasan, dan keluarga telah terekspos. Inilah yang terjadi pada Juni 2025. Para peneliti keamanan siber menemukan database monster di dark web dengan ukuran yang mencengangkan, 16 miliar kredensial. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah kombinasi email dan kata sandi dari platform raksasa seperti Google, Apple, Facebook, hingga akun PayPal. Sebagai perbandingan, populasi manusia di bumi saat ini sekitar 8 miliar jiwa. Artinya, secara statistik, ada rata-rata 2 pasang kredensial yang bocor untuk setiap manusia di planet ini. Ini adalah data breach terbesar dalam sejarah, yang pantas disebut sebagai the mother of all breaches. Insiden ini bukan tentang siapa pelakunya, melainkan bagaimana data sebanyak ini bisa terkumpul tanpa kita sadari. Ini juga menunjukkan mengapa firewall korporat yang mahal sekalipun kini tidak lagi cukup untuk melindungi aset digital kita. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah, apakah server Google atau Apple diretas? Apakah sistem mereka jebol? Jawabannya tegas, tidak. Server mereka tetap aman dan terlindungi dengan baik. Lalu, dari mana datangnya 16 miliar data kredensial ini? Inilah bagian yang paling menakutkan dan krusial untuk dipahami oleh semua pihak. Data ini bukan hasil perampokan bank melalui peretasan server, melainkan hasil pencopetan massal yang terjadi secara sistematis selama bertahun-tahun. Pelakunya adalah info stealer malware, program jahat yang dirancang untuk mencuri informasi. Nama-nama seperti Redline Stealer, Raccoon, atau Vidar adalah contoh dari jenis malware ini. Mereka adalah virus kecil, ringan, dan seringkali tidak terdeteksi oleh perangkat lunak antivirus konvensional. Cara kerjanya sangat licik. Anda mungkin mengunduh perangkat lunak bajakan, menginstal game ilegal, atau mengklik tautan PDF palsu di email phishing. Tanpa disadari, malware ini menyusup ke laptop atau komputer Anda. Info stealer tidak merusak file atau memperlambat kinerja perangkat. Tugas utamanya hanya satu, membuka browser seperti Chrome atau Edge, lalu menyalin semua kata sandi yang Anda simpan di fitur Save Password. Dalam hitungan detik, file teks berisi ratusan kredensial Anda dikirimkan ke server penyerang. Setelah itu, malware ini seringkali menghapus dirinya sendiri, meninggalkan Anda tanpa jejak bahwa telah terjadi pencurian data. Database 16 miliar ini adalah kompilasi dari lebih dari 30 dataset berbeda, yang dikumpulkan oleh ribuan operator info stealer selama 5 tahun terakhir. Mereka mengumpulkan recehan, data dari jutaan laptop pribadi dan kantor, lalu menggabungkannya menjadi satu database raksasa yang kini menjadi ancaman global. Insiden Juni 2025 ini menjadi validasi mengerikan dari apa yang telah lama dikhawatirkan para ahli keamanan siber. The firewall is dead. Konsep keamanan tradisional yang mengandalkan tembok api perimeter kini tidak lagi relevan dalam menghadapi ancaman modern. Dulu, perusahaan menginvestasikan miliaran rupiah untuk membangun firewall yang kokoh di sekeliling jaringan kantor. Tujuannya adalah untuk mencegah peretas masuk ke server dan sistem internal. Namun, laporan terbaru dari B-Sec Research terkait kebocoran ini menunjukkan pergeseran tren yang fundamental dalam strategi penyerang. Peretas kini tidak lagi repot-repot mencoba menjebol tembok beton firewall yang kuat. Mengapa harus bersusah payah meretas infrastruktur yang kompleks jika mereka bisa mencuri kunci pintu langsung dari penjaga atau penggunanya? Data yang bocor ini mencakup jutaan kredensial akses VPN korporat,
akses Slack perusahaan, dan login AWS. Semua kredensial ini didapatkan dari laptop karyawan yang terinfeksi info stealer, seringkali saat mereka bekerja dari rumah atau menggunakan perangkat pribadi. Ketika karyawan tersebut kemudian login ke sistem kantor, peretas dapat dengan mudah nebeng masuk menggunakan kredensial asli yang telah dicuri. Inilah mengapa lanskap ancaman telah bergeser dari corporate firewall ke employee endpoint. Laptop, ponsel, dan perangkat pribadi karyawan kini menjadi benteng pertahanan terakhir. Sayangnya, benteng ini seringkali sangat lemah dan rentan. Bahaya terbesar dari kebocoran 16 miliar data ini adalah memicu serangan yang disebut credential stuffing. Mari jujur, berapa banyak dari kita yang menggunakan kata sandi yang sama untuk Facebook, email pribadi, dan akun e-commerce? Kebiasaan ini sangat umum dan sangat berbahaya. Peretas sangat menyadari kebiasaan buruk ini. Mereka menggunakan bot otomatis yang canggih. Bot ini akan mengambil satu kombinasi email dan kata sandi dari database bocoran, lalu secara otomatis mencoba login ke ratusan situs web lain. Netflix, Spotify, perbankan online, platform investasi, dan lainnya. Jika Anda menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform, maka boom, akun Anda akan diambil alih, account takeover. Saldo bank bisa dikuras, data pribadi dijual di pasar gelap, dan identitas Anda bisa disalahgunakan. Dampaknya seperti efek kartu domino. Satu kata sandi akun game online yang bocor dapat berujung pada pembobolan email utama Anda. Jika email utama Anda bobol, semua akses untuk riset kata sandi akun lain akan berada di tangan peretas. Pada titik ini, riwayat digital Anda tamat. Bagi bisnis, credential stuffing dapat menyebabkan akses tidak sah ke sistem internal, pencurian data pelanggan, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi yang tidak dapat diperbaiki. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi ancaman serius bagi kelangsungan operasional perusahaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ancaman sebesar ini? Mengganti kata sandi secara berkala? Itu tidak cukup. Besok, Anda bisa saja kembali menjadi korban info stealer. Solusi satu-satunya yang efektif di tahun 2025 adalah membunuh password, atau setidaknya meminimalkan penggunaannya. Aktifkan passkeys. Ini adalah teknologi baru yang revolusioner dari Google, Apple, dan Microsoft. Passkeys memungkinkan Anda login menggunakan sidik jari atau pemindaian wajah. Tidak ada kata sandi yang perlu diketik, sehingga info stealer tidak bisa mencurinya. Ini adalah standar keamanan masa depan yang harus segera Anda adopsi. Wajibkan MFA, Multi-Factor Authentication. Non-SMS. Jangan pernah mengandalkan SMS OTP sebagai satu-satunya bentuk MFA, karena SMS dapat di-intercept atau di-SIM swap. Gunakan aplikasi authenticator seperti Google Authenticator atau Authy, atau lebih baik lagi, gunakan hardware key seperti YubiKey. Meskipun peretas berhasil mendapatkan kata sandi Anda, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa kunci fisik atau kode dari aplikasi ini. Gunakan password manager. Jika Anda masih harus menggunakan kata sandi, gunakan password manager yang terpercaya. Buat kata sandi yang unik, panjang, minimal 20 karakter, dan kompleks untuk setiap akun Anda. Jangan pernah mencoba menghafalnya. Password Manager akan menyimpan dan mengisi kata sandi Anda dengan aman, serta membantu Anda membuat kata sandi yang kuat. 16 miliar data yang bocor adalah angka yang mengerikan. Kemungkinan besar, email Anda dan email rekan kerja Anda ada di sana. Ini bukan lagi masalah jika, melainkan kapan Anda akan menjadi target. Tindakan segera. Cek email Anda. Sekarang, kunjungi situs seperti heavybandpoint.com. Masukkan alamat email Anda untuk melihat apakah kredensial Anda telah bocor. Bertindak cepat. Jika terpapar, jika email Anda terdaftar sebagai ponen, segera ganti kata sandi untuk semua akun yang terkait. Aktifkan MFA dimanapun tersedia. Hentikan kebiasaan berbahaya. Jangan pernah menyimpan kata sandi di browser Chrome, Edge, atau Firefox. Ini adalah kebiasaan paling berbahaya di tahun 2025. Edukasi karyawan. Bagi pemilik bisnis dan tim keamanan,
Pastikan karyawan Anda mendapatkan pelatihan keamanan siber yang komprehensif. Mereka adalah garis pertahanan pertama Anda. Adopsi teknologi keamanan modern. Terapkan passkeys dan MFA berbasis aplikasi hardware di seluruh organisasi Anda. Investasikan pada solusi Endpoint Detection and Response, EDR, yang canggih. Tulis komitmen Anda di kolom komentar untuk mulai membersihkan akun digital Anda dan mengadopsi praktik keamanan yang lebih baik. Like video ini untuk menyebarkan kesadaran akan ancaman ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi keamanan siber penting lainnya. Mari bersama-sama membangun pertahanan digital yang lebih kuat. Stay safe, everyone.